Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang tauhid, maka tauhid bukanlah perkara kecil atau sekedar masalah biasa di antara sekian tema pembahasan. Tauhid merupakan inti kehidupan bagi setiap makhluk dunia dan akhiratnya. Tauhid adalah fondasi dasar keimanan. Maka sejauh mana tingkat keimanan dan keyakinan seseorang, sejauh itu pula pengaruh tauhid akan mewarnai kehidupannya. Maka setiap manusia itu memiliki kekuatan dan tingkatan iman yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Dan pengaruh tauhid bagi seorang manusia meliputi seluruh kebutuhan manusia, batinnya maupun lahiriahnya. Dan realisasi tauhid akan tampak dengan jelas dalam amal perbuatan atau aspek lainnya yang berkaitan dengan iman. Dan efek tauhid juga bisa terlihat dari penciptaan alam semesta ini, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta yang begitu luas dan megah ini sekali-kali bukanlah dengan percuma atau sia-sia. Di balik setiap bintang yang beredar, setiap ombak yang bergulung, dan setiap dedaunan yang menghijau atau angin yang berhembus, terdapat satu pesan agung yang hendak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39 Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main, dan tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan hak, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa langit dan bumi, seluruh makhluk di alam semesta itu semuanya diciptakan untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan karena kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab yang suci dan menegakkan hari perhitungan. Ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, pada hakikatnya tegak di atas fondasi dan prinsip tauhid dan diarahkan untuk menegakkannya. Dan ketundukan seluruh kaun alam ini tercatat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 15. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'aw wa karha." Dan hanya kepada Allah lah bersujud semua yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka untuk memahami bagaimana alam semesta ini tegak di atas prinsip tauhid, kita perlu memahami dua dimensi utama dalam tauhid itu sendiri. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah lah semata yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam semesta. Suatu pengakuan bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan sekalian alam. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang lepas dari kekuasaan dan pengaturannya. Karena itu, naluri fitrah orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya hal ini mereka mengakuinya. Dalam surat Luqman ayat 25 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu konsekuensi dari pengakuan pertama, tatkala Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya pencipta, pengatur dan penjaga alam, maka hanya Dia pula yang berhak untuk disembah, untuk dimintai tolong dan dijadikan satu-satunya tujuan hidup.
Dan inilah esensi kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita ikrarkan, serta puncak dari penciptaan alam semesta yang bukan hanya menjadi bukti keberadaan Allah, tetapi juga sarana bagi manusia untuk hanya tunduk dan menyembah kepada Allah semata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para ulama menjelaskan bahwa alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah, adalah tanda-tanda kebesaran yang terbentang di hadapan kita. Maka paling tidak ada 3 hikmah utama yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa adanya alam semesta membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta terciptanya segala sesuatu dengan ukuran dan bentuk yang tepat, semuanya merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan ketika manusia semakin mereka menggali dan mempelajari alam semesta, mencari berbagai rahasianya, maka akan semakin terlihat bagaimana kebesaran Allah. Luasnya alam semesta adalah cerminan dari kebesaran Sang Pencipta yang dengan sendirinya mengarahkan hati manusia sebagai makhluk yang kecil, yang kerdil, agar mau tunduk dan bertauhid kepada Allah yang Maha Besar. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah dalil bahwa penciptaan langit, penciptaan bumi dan siklus perputaran siang dan malam adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Para mufassir mengatakan bahwa pergantian waktu yang teratur itu mengandung dalil yang sangat jelas atas keberadaan, atas kuasa dan keesaan Allah bagi mereka yang berakal sehat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menangis saat ayat ini turun dan bersabda, "Celakalah bagi mereka yang membaca ayat ini namun tidak mau merenungkannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, bahwa alam semesta mengajarkan kepada kita akan keteraturan dan kepatuhan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam dari matahari yang terbit di timur hingga bintang-bintang yang beredar pada porosnya, semuanya tunduk pada hukum Allah. Ini adalah bentuk ibadah dari alam semesta kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita manusia sebagai makhluk paling sempurna untuk juga tunduk dan patuh pada aturan Allah. Dalam Quran surat Fussilat ayat 11 Allah berfirman, "Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in." Kemudian dia menuju ke langit dan kala itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepada langit dan bumi, "Tunduklah kalian kepadaku dengan patuh atau terpaksa." Dan keduanya menjawab, "Kami tunduk dengan patuh." Ayat ini adalah gambaran bagaimana kepatuhan secara total dari langit dan bumi kepada perintah Allah dengan penuh kerelaan, bukan keterpaksaan. Sebuah pengakuan dari makhluk agung nan besar kepada Sang Khalik yang paling besar, maha besar dan maha perkasa. Yang ketiga, bahwa alam semesta menjadi ladang bagi kita untuk beribadah. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang ada di bumi dan di langit, seperti air hujan yang menghidupkan bumi dengan menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan, adalah rizki dan anugerah dari Allah. Maka mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan menggunakan sesuai perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bagian dari penegakan tauhid dalam kehidupan kita. Dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13 Allah berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa seluruh isi langit dan bumi ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dan penopang ibadah tauhid bagi manusia, agar tidak ada alasan bagi mereka
untuk berbuat syirik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jika seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk menegakkan tauhid, maka sudah seharusnya kita sebagai manusia, makhluk yang diberikan akal, yang diberikan naluri serta juga kehendak akan ketauhidan, segera mewujudkan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengakui kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah hanya sebatas lisan namun kosong dalam perbuatan. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa memberikan peringatan yang keras. Maka barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah tapi ia tidak beribadah hanya kepadanya, maka dia tetap musyrik, karena sesungguhnya orang-orang musyrik pun mengakui hal itu. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita maknai setiap sudut alam semesta ini sebagai pengingat akan kebesaran Allah. Mari kita jadikan setiap hembusan angin dan setiap tetes hujan sebagai momentum untuk semakin mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, mudah-mudahan hidup kita akan selaras dengan tujuan dan penciptaan kita, dan alam semesta ini pun yang kita tempati akan menjadi saksi atas keimanan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ij'alna ibadan yuwahhidunaka haqqa tauhidik wa yabudunaka hatta yatiyana al-yaqin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Hasmi, sebuah gerakan kebangkitan.